Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhu Ushulil Iman pada perkataan Al-Imam Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi. Masih berkenaan dengan Al-Aslus Sadis atau Ar-Ruknus Sadis min Arkanil Iman, pokok yang keenam atau rukun yang keenam dari Arkanul Iman, yaitu al-imanu bil qadar. Asy-Syaikh mengatakan rahimahullah ta'ala, wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamnahul abda hujjatan ala ma taraka minal wajibat au fi'lil ma'asi. Iman kepada takdir sebagaimana yang telah kami jelaskan atau sebagaimana yang telah kami sifatkan, gambarkan, dari meyakini bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, kemudian Allah mencatat seluruh takdir makhluk-makhluknya, kemudian Allahu Jalla Jalaluhu menghendaki semuanya terjadi atau semua yang terjadi di bawah kehendak Allah. Dan Allah juga kemudian yang menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Keimanan kepada takdir yang seperti ini, iman yang juga diyakini kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam, la yamnahul abda hujjatan, tidak memberikan izin atau tidak membuat seorang hamba memiliki hujjah ala ma taraka minal wajibat,
tidak memberikan hujjah bagi seorang hamba atas apa yang dia tinggalkan dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Artinya berhujjah dengan takdir ketika dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kemudian berhujjah dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka sekali-kali ini tidak bisa diterima di dalam Islam. Asy-Syaikh mengatakan wa ala hadza fahtijajuhu bihi batilun min wujuh. Ketika seorang hamba berhujjah dengan takdir untuk membenarkan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban, atau juga kemudian membenarkan apa yang dia lakukan dari kemaksiatan, maka ihtijaj, berhujjah dengan cara seperti ini batil, adalah perkara yang batil, yakni diddul haq, menyelisihi kebenaran. Yang disebut dengan kebatilan adalah ketika sesuatu menyelisihi perkara yang hak, maka sudah disebut batil. Itu perkara batil. Min wujuh, dari beberapa sisi, kata beliau. Al-awwal, sisi yang pertama, beliau kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul An'am ayat yang ke-148. Ayat ke berapa? Nah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang-orang musyrikin, khususnya musyriki Quraisy, orang-orang musyrik yang menjadi musuh Rasulullah SAW, di mana mereka, kata Allah, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang musyrik itu akan mengatakan, kata Allah, lau sya'allahu ma asyrakna, kalau Allah berkehendak maka niscaya kami tidak akan menduakan Allah. Sekilas kalimat ini seperti apa? Benar. Betul tidak? Jamaah. Iya. Ini orang musyrik pakai akalnya tidak? Jamaah, dijawab jamaah. Sekilas seperti benar. Loh, kalau dilihat ditinjau dengan akal, salahnya di mana? Kalimat mereka itu jelas. Kalau Allah berkehendak, ya kami nggak akan berbuat syirik. Ini kalau seseorang berbicara tanpa iman, akal yang dipakai, logis. Kan kita sudah pernah bahas bahwa tidak semua perkara yang logis itu bisa diterima. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Bahkan kata Syekhul Islam, terkadang yang logis itu tidak bisa diterima oleh akal juga. Jadi bisa diterima oleh sebagian akal, tapi juga tidak bisa diterima oleh akal yang lain. Itu terjadi tidak? Terjadi. Nah, di dalam Islam kalau kita berbicara din, maka acuan kebenaran itu bukan akal. Dari awal suratul Fatihah sampai akhir, Allah itu menegaskan atau mengisyaratkan, baik terang-terangan atau tersembunyi, bahwa din ini, agama ini tidak dibangun di atas akal, tapi di atas iman, di atas tauhid. Orang-orang Quraisy pada saat itu adalah bangsa yang kuat akal dan mantik mereka, kuat akal dan lisannya. Orang Quraisy itu meskipun sebagian besar tidak bisa baca, tapi akal mereka kuat dan kemudian lisan mereka kuat. Ya,
Makanya Allah kemudian memilih mereka di antara hikmahnya. Tapi bukan itu urusan kita sekarang. Orang-orang musyrik ini, mereka ini mengatakan kalau Allah berkehendak, kami nggak akan menduakan Allah. Wala abauna, tidak begitu juga dengan leluhur kami. Nenek moyang kami nggak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima tidak? Dengan akal sekali lagi. Wala haramna min syai'in, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Mengharamkan apa yang dibawa oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan enggak menerima. Betul tidak? Betul tidak? Mereka mengharamkan tauhid, iya. Kenapa? Karena mereka kemudian menyakiti setiap orang yang membawa dan menyerukan tauhid. Pada saat itu begitu. Taib. Allah kemudian jawab. Ungkapan mereka yang mereka nilai dengan akal mereka. Kata Allah, kadzalik, begitu juga kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian pula atau begitu juga orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka. Kalimat mereka sama, logika mereka sama. Ya kalau memang kita dikehendaki Allah nggak syirik, ya nggak akan syirik. Kalau dikehendaki iman, ya iman, jamaah. Kalau dikehendaki iman, maka beriman. Tapi Allah katakan ini persis kata Allah, seperti yang dikatakan oleh kaum-kaum yang mendustakan para rasul sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab kami, baik di dunia ataupun kelak nanti di akhirat. Karena orang-orang musyrik ini, mereka akan merasakan azab Allah di dunia sebelum akhirat. Itu pasti. Memang terkadang kita ini memendam perasaan, menahan perasaan ketika melihat sepertinya orang-orang musyrik santai-santai saja. Betul tidak? Betul. Kenapa orang-orang muslim lagi? Orang muslim jika dicintai sama Allah, berbuat salah cepat diingatkan. Azab mereka itu pengingat. Tapi kalau orang musyrik diakhirkan azabnya di dunia, pasti di dunia itu pasti mereka kena, pasti. Itu sebagai istidraj supaya mereka habis sekali pukul sama Allah, selesai. Dan itu pasti terjadi. Seperti kegundahan, kegelisahan kita sekarang menyaksikan orang-orang zalim, orang-orang musyrik yang menghabisi saudara-saudara kita di Palestina. Iya, sakit hati tidak? Sakit hati. Pengen nolong nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Doa-doa kita adalah senjata yang bisa menghancurkan seluruh manusia durjana di atas permukaan bumi. Cuman masalahnya doa pun kita jarang kok. Doa pun kita enggak untuk mereka, enggak. Kita harus jujur. Tapi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka pasti binasa. Pasti. Jangan khawatir. Dan Allah akan menimpakan itu kepada mereka. Dan Allah kemudian mengatakan, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Kalau sudah diazab, Allah akan bertanya kepada mereka, apakah kalian punya hujjah sekarang yang ingin kalian kemukakan kepada kami? Kalau sudah kena azab, hujjah kalian apa lagi? Mau berhujjah dengan takdir lagi? Jamaah, ya kan? Yang awal mereka ketika menentang berhujjah dengan apa? Takdir. Betul?
Ketika kena azab apa? Sekarang kata Allah, mau apa? Jelas ya? Kata Allah, yang kalian ikuti sebelum kena azab itu hanya persangkaan kalian belaka. Jadi cuman akal-akalan kalian saja. Dan kalian hanya menduga-duga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih setelah menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan walau kana lahum hujjah bil qadar ma adzaqahumullahu ba'sahu. Kalau mereka punya hak untuk berhujjah dengan takdir, maka niscaya Allah nggak akan azab mereka. Sampai di sini bisa dipahami jemaah? Kalau mereka punya hujjah, benar hujjah mereka, kan kalau Allah berkehendak kami nggak akan berbuat syirik, maka Allah nggak akan azab mereka. Zalim dong kalau begitu. Paham maksudnya? Sedangkan Allah tidak zalim. Dan setiap dari hamba itu diberikan kehendak, diberikan petunjuk, diberikan masyiah untuk memilih sebagaimana yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu dalil. Ini Syekh baru menyebutkan satu dalil. Yang kedua, sisi yang kedua atau dalil hujjah yang kedua, bahwa berihtijaj, bahwa berhujjah, bahwa berdalil dengan takdir dalam kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban itu tidak benar. Hujjah yang kedua firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratun Nisa ayat yang ke-165. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan rusulan mubasyirina wa mundhirin, Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengutus para rasul itu mubasyirin sebagai pembawa kabar gembira, wa mundhirin, dan sebagai apa? Mundhir itu apa artinya? Pemberi peringatan, pemberi peringatan, mundhir. Itu tugas dan keadaan setiap rasul yang diutus sama Allah. Ngasih kabar gembira dan ngasih peringatan. Gak ada rasul yang datang bawa kabar gembira saja, gak ada. Atau sebaliknya membawa peringatan terus. Gak ada yang rasul mengatakan neraka terus, gak ada. Rasul pun akan menyampaikan tentang surga. Ini cerminan apa? Khauf dan roja, seimbang, sama. Nah, Allah ingin menyampaikan dalam ayat ini, kenapa Allah utus para rasul pembawa kabar gembira, pembawa peringatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Tujuan Allah mengutus mereka itu supaya tidak ada lagi hujjah yang bisa dikemukakan oleh hamba-hamba Allah ini untuk membela diri mereka ketika mereka misalkan maksiat, meninggalkan kewajiban. Mereka nggak punya hujjah. Karena rasulnya sudah diutus, sudah dikasih tahu harus bagaimananya, sudah dikasih tahu. Apa yang harus dikerjakan jelas, apa yang harus dihindari jelas. Ba'da rusul, setelah para rasul datang nggak ada hujjah. Dengan kata lain Allah mengutus mereka untuk apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah sehingga kalau ada yang masuk neraka itu di atas apa? Hujjah. Di atas bukti, di atas dalil. Begitu juga dengan orang yang masuk surga. Allah masukkan seseorang ke surga itu di atas hujjah. Kita sering berpikir, Allah ya masuk surga saja. Enggak. Allah itu ketika memasukkan seseorang ke surga,
Allah memasukkannya di atas bukti bahwa dia pantas masuk surga. Makanya Allah utus para rasul, termasuk rasul kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kemudian mengatakan wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Asy-Syaikh kemudian kembali memberikan komentar terhadap ayat ini. Kata Syekh, walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifin. Kalaulah takdir itu adalah hujjah yang benar bagi orang-orang yang mukhalifin. Siapa yang dimaksud dengan mukhalifin? Apa artinya mukhalifin? Jemaah, ayo silakan, siapa yang bisa jawab? Hah? Orang yang menyelisihi. Menyelisihi siapa? Para rasul. Yang tidak mau ikut apa yang dibawa oleh para rasul, gak mau nurut. Kalaulah takdir itu hujjah bagi mereka, lam tantafi bi irsalir rusul. Maka hujjah mereka ini gak bisa dibantah dengan kedatangan para rasul. Kalau takdir itu adalah hujjah. Tapi justru karena diutusnya para rasul ini menjadi hujjah, bukan takdir, yang akan mematahkan semua orang yang mengatakan nanti di hadapan Allah, kan engkau yang takdirkan aku seperti ini. Gak bisa. Allah kan sudah kirim para rasul, memberikan peringatan kepada kalian, betul tidak? Memberikan kabar gembira, kalau kalian nurut kalian masuk surga dan seterusnya, betul tidak? Betul. Maka gak ada gunanya Allah mengatakan seperti ini kalau berdalih dengan takdir itu benar. Justru Allah menegaskan bahwa para rasul diutusnya mereka adalah hujjah yang Allah akan jadikan sebagai hujjah kelak pada hari kiamat. Nanti akan ada banyak sekali hamba Allah yang mencoba berdalih di hadapan Allah. Neraka nih di depan mata, dia akan mencari alasan. Apa nih kira-kira? Ya, betul tidak? Betul tidak? Betul. Itu sifat manusia. Sedangkan Allah sudah menegakkan hujjah sekuat-kuatnya dengan diutusnya para rasul. Berarti kita punya hujjah nggak umat Islam? Nggak punya. Nggak punya hujjah untuk berdalil dengan apa? Takdir, nggak punya. Hujjahnya yang kuat adalah hujjah Allah nanti pada hari kiamat atas diri kita. Kenapa? Karena para rasul sudah menyampaikan. Ya, tugas kita cuman apa? Cuman apa? Dengar, taat. Aduh, gampang sekali sebetulnya Islam. Gampang, tinggal didengar, lakukan, beres masalah kita. Cuman ini butuh hidayah. Itu yang berat. Itu yang berat. Karena orang-orang musyrik Quraisy pun bukan tidak terima dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka terima, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah sehingga mereka melakukan apa yang mereka dengar. Mereka terima dengan telinganya. Buktikan, silahkan cari satu orang pemimpin Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad tidak benar. Loh, kan itu ada dalam sirah. Muhammad dikatakan pembohong. Mereka mengatakan pembohong dengan hati yang meyakini kebenarannya. Bahkan mereka pun ngomong supaya orang tidak dengar Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad hanya mengatakan mereka takut. Mereka takut masyarakat Mekah menerima apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad mengatakan yang benar. Dan itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat hidayah sama orang-orang yang dapat hidayah. Iya, mereka akan mengatakan, ah kamu bohong, kamu berlebihan,
kamu nggak beres akal dan otaknya, itu pasti kalimatnya seperti itu. Persis sama dengan apa yang dikatakan orang-orang Quraisy. Persis. Dan itu berulang sepanjang masa. Makanya nggak perlu berlebihan tersakiti hati itu, nggak perlu. Wallahi tidak. Karena ini hanya pengulangan di dalam sejarah manusia. Tenang, sebagaimana tenangnya Nabi ketika disebut orang gila. Nabi tersinggung tidak? Anda ulangi sekali lagi. Nabi ketika disebut orang gila tersinggung tidak? Enggak. Enggak. Kenapa kok kita umat Islam itu begitu mudahnya tersinggung ketika disakiti, sedangkan nabinya enggak? Jemaah, kalau tersinggung itu berarti menganggap perkataan itu betul tidak? Orang itu enggak perlu dianggap perkataannya. Kalau kita merasa di atas kebenaran. Kita lanjutkan dulu jemaah. Kata Syekh, li annal mukhalafah ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Karena penyelisihan mereka setelah diutusnya para rasul itu terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka diberikan hujjah oleh Allah, kemudian mereka memilih untuk menyelisihinya. Sudah, segampang itu, semudah itu. Allah sudah tunjukkan jalannya tapi nggak mau dipilih. Khalas, itu terserah. Tapi setiap pilihan memiliki apa? Konsekuensi. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu kata Allah apa? Faman sya'a. Ayo sebelum isya jemaah. Apa sudah isya? Belum. 1 menit lagi. Ya sok jawab, atau 1 menit cukup untuk memberikan jawaban. Faman syaa fal yakfur. Wa man syaa fal. Ayo jamaah. Ini malam Jumat lagi pas. Ayo, sunnahnya baca apa? Surat Al-Kahfi. Ayo. Atau mau dijawab ba'da isya aja? Jemaah, subhanallah. Lihat, ana nggak minta antum mengeluarkan dari hafalan antum, nggak. Baca aja, baca, nggak apa-apa. Ayo, faman syaa. Ayo. Yang keras, jangan malu-malu. Lima 15 detik lagi jemaah. Ini kayak ujian nasional aja. Nah, lanjutkan. Hasbuk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa menghendaki, ingin beriman, tapi juga barang siapa yang menginginkan, berkehendak untuk kufur, kufur. Tapi ingat kata Allah, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Kami sudah persiapkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang memilih kekufuran, itu api yang nyalanya itu meliputi mereka, menutup dari segala penjuru. Ini menunjukkan bahwa kita punya apa? Pilih, dan gak bisa kita kemudian berhujjah dalam kemaksiatan dengan takdir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Barakallahu fiik. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan dengan dalil yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala.
Sisi yang ketiga atau dalil yang ketiga yang beliau sampaikan untuk membantah orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsu, kata beliau, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalil yang ketiga adalah apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Namun apa yang disampaikan oleh beliau, lafaznya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang lainnya. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yakni di antara hamba-hamba Allah, illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari au minal jannah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan apakah dirinya termasuk ke dalam penghuni neraka Allah ataupun kemudian termasuk kepada penghuni surga Allah. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bahasa Rasulullah SAW, beliau mengatakan maq'aduhu, tempat duduknya sudah ditetapkan, di mana dia akan tinggal, di sisi yang sebelah mana, di pojokan yang sebelah mana, di tingkat yang keberapa, semua sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala rajulun minal qaum, kata Ali bin Abi Thalib, kemudian ada satu orang di antara hadirin yang mendengarkan sabda Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ala nattakilu ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita kemudian nattakil? Ittikal itu artinya bersandar, menyerahkan diri kepada apa yang sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah ada takdirnya, surganya sudah jelas bagi si fulan, nerakanya sudah jelas bagi si fulan, afala nattakil, kalau begitu sudah khalas. Toh ujungnya apa? Imma surga, imma khalas. Nyantai aja sudah. Tenang, nggak usah ibadah, nggak usah ngapa-ngapain. Tahu kan sudah jelas. Logika atau bukan? Logika. Kembali lagi dengan logika dinilainya. Kira-kira apa jawaban Rasulullah SAW sama laki-laki ini? Maka jawaban Nabi jelas. La, kata Nabi. La, enggak. Yang Nabi maksud dengan la itu adalah kita tidak kemudian bersandar kepada ketetapan Allah semata. Bas, enggak. Artinya kalau ada yang kemudian berpendapat kalau sudah ditetapkan ya sudah. Salah atau benar? Salah atau benar? Karena langsung dibantah oleh Rasulullah SAW. Kelas. Sampai di situ dulu kita harus paham
bahwa kalau muncul dalam hati kita perkataannya kalau begitu ya udahlah. Karena pasti muncul di hati setiap dari kita ini, pasti muncul perasaan itu, pasti. Apalagi setelah mendengar hadis ini. Ya kalau sudah jelas, nerakanya sudah jelas, surganya sudah jelas, ngapain? Persis seperti yang difikirkan oleh sahabat tersebut, sama. Tapi kita tidak boleh pernah lupa jawaban Nabi. La. Jangan pernah kemudian berhujjah, menyandarkan diri kepada apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Kemudian Nabi melanjutkan jawabannya. Kata Nabi Muhammad SAW, i'malu. Setelah tadi Nabi melarang, Nabi sekarang memberikan perintah. I'malu, beramallah. Pertanyaannya muncul, beramal dengan apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dimaksud sama Nabi beramallah? Apa yang dimaksud sama Nabi? Jemaah, kalau ahlun nar ya sudah, lakukanlah perbuatan ahlun nar supaya sempurna masuk nerakanya, seperti itu. Tidak. Tidak ada satu orang pun yang punya akal dan kemudian punya iman yang berpikir seperti itu, nggak akan pernah ada. Yang dimaksud oleh Nabi, kata para ulama, beramallah, lakukan apa yang disukai, dicintai sama Allah. Itu tugas kalian, karena nggak ada perintah lain dalam syariat ini. Yang ana maksud tidak ada perintah lain, semua apa yang ditetapkan, diperintahkan Allah, itu semuanya adalah perkara yang baik, betul tidak? Dicintai sama Allah tidak? Iya. Dan itu Allah wajibkan atas diri setiap dari kita. Disuruh mencuri atau disuruh amanah? Amanah, sudah. Disuruh melihat yang haram atau disuruh ghaddul basar, disuruh mengendalikan pandangan mata? Ghaddul basar. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi, i'malu, beramal dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian mengatakan fakullun muyassar. Maka setiap dari orang-orang yang sudah ditetapkan sama Allah ini, ketetapannya itu dimudahkan. Dalam hadis yang lain ada tambahannya, lima khuliqalahu. Setiap dari hamba Allah ini dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang karenanya dia diciptakan. Apa maksudnya? Sesuai dengan keadaan yang ditetapkan sama Allah nanti, yang sudah ditakdirkan sama Allah. Kalau dia ahlul jannah, amalan ahlul jannahnya gampang. Kalau dia ahlul nar, jamaah, jangan tidur dulu jamaah. Kajian belum selesai. Ya. Kalau dia ahlun nar dimudahkan sama Allah. Cuman, jangan sampai keluar syubhat baru. Wah, itu mah anaknya maksiat terus, berarti anaknya ahlun nar kalau begitu mah. Gak gitu juga. Karena bisa jadi kemudian Allah tetapkan seseorang berada di atas amal soleh di akhir hayatnya yang menetapkan dia kemudian jadi ahlul jannah. Itu yang harus kita ingat, karena amalan kita itu yang paling krusial itu adalah di akhir. Bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi justru di mana? Di akhir. Sebejat apapun seseorang, kalau dia ahlul jannah, di akhir perjalanannya dia akan dimudahkan untuk menjadi ahlul jannah. Sebaliknya, sesoleh apapun seseorang, kalau kemudian dia ahlun nar, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahlun nar di akhir hayatnya. Waliyadzubillah. Dan tidak ada satupun di antara kita kemudian yang tahu tentang takdirnya berakhir di mana. Ada? Ada yang tahu nggak? Maka kewajiban kita cuma satu. Lakukan apa yang diperintahkan sama Nabi. Apa? Malu. Titik sudah. Titik.
Kenapa Anda sebut titik? Karena kalau ada komanya maka seseorang akan tergelincir setelah. Kalau muncul lagi pikiran yang lain, ikuti lagi pikiran yang lain, selesai sudah. Dan perhatikan orang-orang yang menentang takdir dan kemudian tidak ridho dengan takdir Allah. Mereka pasti akan jauh dari amal saleh. Itu yang terjadi. Itu yang debat-debatan tentang takdir. Masing-masing yang debat gak ada yang beribadah dengan benar sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Maka cukup sampai di sini. Cukup. Beginilah cara Nabi beriman dan mengimani takdir, begitu juga dengan para sahabat. Setelah itu, setelah kejadian ini, semuanya sibuk beramal soleh. Titik. Dan kemudian tidak mengandai-andai, tidak berandai-andai. Kayaknya anak teh maksiat gampang. Aduh, kayaknya jangan-jangan anak ahlunar. Apakah kemudian dia sibuk menyelamatkan dirinya? Enggak, kalau sudah begitu dia hanya berandai-andai dan lupa apa yang harus dia lakukan. Betul enggak? Iya. Itu dilakukan semua orang. Semua hamba Allah seperti itu ketika mereka tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kelas. Ya. Kemudian Nabi berfirman, mengucapkan firman Allah dalam hadis ini. Thumma qara'a, kata Ali bin Abi Thalib, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nabi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini? Al-Insyirah, bukan, ini bukan Al-Insyirah. Al-Insyirah itu Alam Nashrah, betul? Bukan. Al-Ghashi, bukan juga. Surat apa? Surat apa jemaah? Al-Lail. Iya. Kata Nabi apa? Famma man a'ta wattaqa. Adapun mereka yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan kemudian membenarkan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan percaya dengan surga Allah al-husna, imannya kuat. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang yang seperti ini akan kami mudahkan kepada kemudahan, kepada kebaikan. Gampang melakukan amal saleh. Yang menjalankan apa yang diperintahkan sama Allah. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mufassirin di antara Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud sama Allah dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Allah tetapkan dia menjadi ahlul jannah, maka di dalam kehidupannya Allah mudahkan dia untuk melakukan amal soleh. Tapi Abu Bakar sendiri memang orang yang berjuang untuk melakukan amal soleh. Dia istiqamah di atas kebaikan. Paham maksud saya? Jadi Abu Bakar itu menjalankan perintah Rasul. Kata Rasul suruh beramal, dia beramal terus. Abu Bakar nggak pernah selesai. Abu Bakar tidak pernah kemudian berhenti untuk melakukan kebaikan, tidak. Di saat orang lain istirahat, beliau tidak. Di saat orang lain futur, beliau tidak. Di saat orang lain sudah tidak sanggup taat sama Allah, melakukan ketaatan, beliau tidak. Beliau hanya beramal terus, tidak berhenti. Maka Abu Bakar dimudahkan kepada seluruh kemudahan untuk beramal soleh dan masuk surga. Syekh Utsaimin mengatakan, wa fi lafdhin li Muslim fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ini sudah sempat disebut tadi. Dalam hadis Muslim ada tambahan, setiap hamba dimudahkan oleh Allah sesuai dengan ketetapan atau tujuan dia diciptakan. Kalau dia jadi ahlul jannah, mudah.
Kalau dia jadi ahlun nar, tapi ingat penentunya kapan? Terakhir. Kalau dia ahlul jannah, meskipun dalam perjalanannya dia pontang-panting, terjerumus, terprosok terus menerus, tapi di akhir dia melakukan amalan ahlul jannah, maka dia ahlul. Begitu keadaan. Jangan sampai kemudian kita berburuk sangka sama Allah. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu memang diinginkan sama Allah masuk neraka, padahal dia tidak tahu takdir Allah. Apa alasannya? Karena maksiat mudah buat saya, sedangkan ketaatan begitu sulitnya. Pernah berpikir seperti itu tidak? Betapa buruknya prasangka kita sama Allah. Apa yang membuat kita tahu bahwa kita menjadi ahlun nar? Apa? Gak ada. Siapa yang ngasih tahu? Gak ada juga. Kenapa tidak pernah berpikir untuk terus berjuang, menahan diri, dan kemudian kembali lagi setiap kali berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah, balik lagi? Kenapa gak sibuk sama itu? Kenapa berhujjah dengan takdir? Betul jemaah? Betul? Baik. Sekarang Anda mau tanya sama Anda, meskipun ini nanti disampaikan oleh Syekh, Anda mau tanya, kalau dapat keuntungan kebaikan di dunia, kita sering berhujjah dengan takdir atau tidak? Contoh, butuh contoh ya. Kalau dapat keuntungan dagang besar, hujahnya pakai apa? Pakai takdir atau pakai apa? Kalau takdir Allah ini memang luar biasa. Beruntung saya ditakdirkan mendapatkan ini. Betul nggak? Betul nggak? Betul? Betul. Baik. Lantas kenapa? Kalau kita melakukan perbuatan yang rendah, hina, nista, yang membuat kita berhak masuk neraka, kemudian berhujjah dengan takdir? Paham maksudnya? Kenapa harus berhujjah dengan takdir? Kalau giliran-giliran yang perkara-perkara mengantarkan sama neraka nyalahin takdir. Kalau yang senang-senang dari dunia, maksud saya dari dunia, itu takdir itu benar-benar 100% keyakinan. 100%. Dunia, padahal dunia itu sampah, nggak ada gunanya. Mohon maaf, bahasa saya lebih halus dari apa yang dibahasakan oleh Allah dan Nabi-Nya. Nabi bilang dunia itu kotoran yang keluar dari perut manusia. Nabi bilang dunia itu bangkai, kata Nabi. Cacat pula, bangkai kambing yang cacat. Tapi ketika dapat, ini takdir Allah luar biasa. Betul tidak? Kenapa kemudian menggunakan takdir sebagai hujjah untuk membenarkan kehinaan kita di hadapan Allah? Kenapa? Ini aneh. Manusia ini aneh. Dan setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah sudah punya hujjah. Coba pikirkan ini. Anak kalau berdalil dengan takdir bermaksiat, anak akan kalah hujjah sama Allah. Di dunia nggak kerasa, nanti di akhirat ketika berhadapan sama Allah, baru kita sadar bahwa kita ini begitu bodohnya berhujjah dengan takdir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini jamaah. Perjumpaan kita di malam hari ini, masih ada malam-malam yang lain insyaallah taala jamaah. Biidznillah taala. Semoga Allah berikan kesehatan kepada antum semuanya insyaallah. Kebaikan dunia akhirat. Jika ada pertanyaan Anda persilahkan, jika tidak kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nah, fadhal Ismail Amizaki. Agak mendekat ya. Anda nggak dengar sore? Tidak terdengar apa?
Kalau boleh mendekat ke depan nggak apa-apa. Nggak ada mic kayaknya. Maksudnya belum tersedia. Ada. Nah, yang dekat dulu nggak apa-apa. Nanti antum nyambung insyaallah. Yang dekat tadi siapa yang angkatan? Oh nggak ada, jauh juga sama. Nunggu mic berarti insyaallah ya. Nunggu mic. Ada yang dekat, ada yang ada. Khalas, ya Allah. Bismillah. Baik. Diulang lagi ya tentang hujah, bahwa kita itu telah ditegakkan hujah ya. Ya, itu. Nah, ini tentang Rasulullah tadi kan disebutkan dalam Al-Quran sebagai basyiran wa nazira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah apakah adanya Rasulullah SAW ini kaitan tentang keislaman kita atau karena ketidaktaatan kita ya, ini menjadi atau secara keumuman bahwa maksudnya gini, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, itu tetap aja hujah akan tegak pada kita, baik ada yang menyampaikan maupun tidak ada yang menyampaikan. Apakah itu tetap jadi hujah? Ya. Nah, tetap jadi hujah. Dan sampai kapanpun kita beruntung. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Setelah Nabi tidak ada sekalipun, akan selalu ada kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya segelintir manusia, sejumlah manusia yang terus menerus menampakkan kebenaran. Artinya balagh, tabligh, menyampaikan kebenaran ini akan selalu terjadi. Ya, dan ini menunjukkan kuatnya hujjah atas diri kita semua. Tidak ada satu masa pun setelah Nabi tidak ada, tidak ada satu zaman pun setelah Nabi tidak ada, melainkan ada orang yang menyampaikan kebenaran. Kalaupun kemudian tidak ada yang menyampaikan, tetap jadi hujjah, jelas. Jelas tetap jadi hujjah. Kenapa? Karena kebenaran itu jelas. Kebenaran itu jelas. Al-haq itu jelas. Petunjuk Allah itu jelas. Selama kitabullah masih ada di tengah-tengah kita, maka kitabullah menjadi hujjah atas semua. Tapi masalahnya kenyataannya berbicara lain. Tidak ada satu masa di tengah-tengah umat ini melainkan pasti ada yang menyampaikan kebenaran ini. Nah, ini beratnya jadi umat Islam. Kenapa berat? Karena akhirnya kemudian kita tidak bisa berdalih dengan alasan apapun. Oh, anak nggak tahu, ini nggak paham. Kan ada yang menyampaikan. Apalagi di zaman seperti ini, media di mana-mana, orang pengajian di mana-mana, kita sedikit pun tidak punya hujah, bahkan hujah Allah sangat-sangat kuat atas mereka yang hidup di zaman seperti ini. Terlebih Allah perintahkan, Nabi juga perintahkan kita belajar. Gak belajar juga. Tempat belajar di mana-mana. Informasi ilmu sampai ke telinga, betul tidak? Bahkan melalui tangan saja itu sampai. Lagi cari perkara yang tidak berguna, muncul ceramah, betul tidak? Hujah Allah bukan? Hujah Allah. Tetap kita tidak mau dengar, maka hujah ini akan menjadi sangat berat kelak pada hari kiamat. Ya, makanya jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Dan jangan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting dalam Islam. Apa contohnya? Berdebat. Ini nggak penting. Yang penting apa? Beramal, bukan berdebat. Karena orang sekarang ini lebih sibuk apa? Berdebat daripada beramal. Maka orang-orang yang seperti ini celaka. Halas. Celaka udah. Karena dia pasti meninggalkan amal ketika dia sibuk berdebat. Halas. Kalau kita tahu perbedaan pendapat dan seterusnya misalkan, udah halas. Kalau kita perlu menyampaikannya, sampaikan, tapi tidak perlu berdebat.
Karena tuntutan Allah atas diri kita apa? Beramal. Begitu juga tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik sudah. Ya, wallahu taala. Mudah-mudahan terjawab. Silakan misalnya. Fadhil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz mau tanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa takdir manusia itu kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dilahirkan. Dan benarkah perbuatan seseorang itu akan mendekati takdirnya? Itu yang pertama. Perbuatan seseorang apa? Ya. Perbuatan seseorang gimana? Benarkah perbuatan seseorang itu akan mendekati takdirnya? Mendekati akhirnya. Takdirnya. Oh, mendekati takdirnya. Nah. Iya. Yang kedua, bagaimana penjelasan dan bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas 100% dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang pertama, Yang pertama, apakah seseorang akan mendekati amalan yang sesuai dengan takdirnya? Iya, kan kullun muyassar kata Nabi. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jelas. Tapi penentunya bukan dalam perjalanan kehidupan sepanjang hidup itu. Kan orang berpikir begini, sepanjang hidupnya amalan ahlun nar, pasti neraka. Enggak. Karena penentunya itu di akhir orang ketahuan mana ahlun nar, mana ahlul jannah. Itu dulu. Dan itu yang dimaksud sama Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nah, bagaimana caranya kemudian kita ikhlas? Di antara tanda keikhlasan kita terhadap takdir itu adalah sibuk beramal soleh, menjalani apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari ketaatan. Karena kita disuruh apa sama Rasulullah SAW tadi? Suruh apa? Balas. Dia akan sibuk melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya semampu yang bisa dia lakukan, dan tetap berhusnudzon kepada siapa? Kepada Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwa Rabbnya Allah, Rabb kita juga Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hamba saya. In dhanna khairan fa khair, kalau dia berprasangka baik maka baik, ya kebaikan yang akan dia dapatkan. In dhanna syarran fa syarr, kalau dia berprasangka buruk sama saya, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Dan Nabi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan di akhir-akhir hayatnya, ya, bahwa kata Rasulullah SAW, atau kama qal, terlupakan matanya oleh saya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berhusnudzan, ya, kepada Allah ketika di detik-detik terakhir kematian kita. Ketika kita sakratul maut, yang diperintahkan sama Nabi apa? Husnudzan. Bahwa kita mati di atas Islam, di atas iman, di atas kebaikan, dan berhak masuk surga. Itu yang diperintahkan sama Nabi sama kita. Artinya sepanjang hidup kita memang harus berjuang dan berkutat dengan kebaikan. Sudah. Kalau kita, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang ridha dengan apa yang ditetapkan sama Allah terhadap dirinya, berjuang untuk itu. Cuman itu tugas kita. Apapun ketetapan Allah kemudian, tugas kita hanya melakukan yang benar. Sudah, titik. Makanya Ana bilang di awal-awal, Ana bilang dan nanya kepada hadirin, Allah kalau tetapkan seseorang menjadi ahlun nar, zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Keliru atau tidak? Tidak akan pernah keliru. Dan Allah tidak punya hak untuk ditanya. Kita nggak punya hak untuk bertanya. Gak ada satupun di antara kita yang punya hak. Kenapa si fulan ahlun nar, si fulan ahlul jannah? Itu urusan siapa? Urusan Allah. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, kalaulah Allah mengadab semua makhluk yang ada di alam semesta ini,
jin, manusia, semua. Masukin semuanya ke dalam neraka, disiksa semuanya. Allah melakukannya tanpa ada kezaliman sedikit. Nah ini yang gak pernah masuk ke kepala kita tuh, ini yang terakhir. Ya, jadi kalau Allah tetapkan seseorang ahlun nar itu kayak zalim Allah itu. Benar nggak? Betul tidak? Padahal tidak. Sadari ini terus. Sadari ini terus. Jalani kehidupan ini dengan ketaatan dan akhiri kehidupan ini dengan kebaikan. Insyaallah kita min ahlil jannah. Sudah, kelas. Ya. Mudah-mudahan terjawab insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itu pertanyaan terakhir jamaah. Atau ada lagi? Satu terakhir. Nah, bahwa pembahasan takdir ini diantara bid'ah atau perkara baru dalam urusan di tengah-tengah umat muslimin. Betul. Salah satunya ini. Dan akan ada pembahasannya insyaallah ta'ala. Ya, apa yang dimaksud dengan pembahasan takdir itu diantara perkara baru atau bid'ah yang pertama di dalam Islam yang menjadi musibah bagi kaum muslimin. Ada pembahasan insyaallah dalam kitab ini. Insyaallah ta'ala, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya dan membuat kita ridha dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah dan memasukkan kita semuanya ke dalam jannah insyaallah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.